How are you today? Hope you stay healthy and happy. Nah, semoga tetap sehat dan bahagia ya nak. Semangat. Nah, today we will continue our lesson. So, let's prepare ourselves. Mari kita persiapkan diri kita. Nah, our topic today, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran yang kelima. Nah, pelestarian sumber daya alam. Nah, Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, maka kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, Tuhan menciptakan ini semua untuk kita ya nak. Sumber daya alam ini untuk dapat kita manfaatkan. Maka tugas kita adalah menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam ini ya nak. Nah, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, kita dapat memulainya dari hal yang kecil hingga ya hal yang besar. Misalnya dengan menanam pohon, menjaga lingkungan. Nah, seperti poster ini ya nak. Nah, berikut contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ini sudah biasa kita bahas ini. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ini buang sampah dia ke tempat sampah ya nak. Di sini ada dua tempat sampah, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik misalnya daun-daunan ya nak. Anorganik misalnya kaleng, plastik yang tidak bisa membusuk ya, butuh ratusan juta tahun ya nak. Jadi untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, kita perlu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merawat dan menyiram tanaman seperti ini ya nak. Nah, yang ketiga, menanam pohon atau tumbuhan. Satu pohon satu orang. Berarti kita sudah menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian sumber daya alam. Bahwa menanam pohon itu sangat banyak manfaatnya nak. Selain buahnya bisa dimanfaatkan untuk kita makan, nah, pohon ini juga bisa menghasilkan oksigen, udara yang kita hirup setiap hari untuk bernapas. Nah, yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara merawat hewan peliharaan, misalnya sini kelinci ya nak. Yang berikutnya, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jadi jangan berlebihan menebang pohon. Nah, kalau sudah ditebang, pikirkanlah untuk menanam hutan kembali. Seperti ini, menangkap ikan jangan pakai pukat harimau, tapi ya ambillah sesuai dengan kebutuhannya nak, dan yang lainnya juga. Nah, jadi memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan termasuk tindakan yang dapat melestarikan keseimbangan sumber daya alam. Nah, sekarang kita penaksiran hasil perkalian atau pembagian bilangan desimal. Ya, contoh ya nak. Masih ingat ya? Jika kamu menaksir, maka tentunya bulatkan terlebih dahulu bilangan desimal tersebut atau bilangan tersebut. Contoh di sini, hasil taksiran dari 124,52 dikali 1,8. Maka kita bulatkan dulu 124,52 itu dibulatkan menjadi berapa nak? 125 ya kan? Karena ini lebih dari atau sama dengan 5 ya nak. Oke, jadi dia dibulatkan ke atas menjadi 125. Kemudian 1,8. Nah, perhatikan ini 8 ini lebih dari 5, kita bulatkan ke atas ya nak. Berarti menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, berarti hasil taksiran 124,52 kali 1,8 menjadi 125 dikali 2. Hasilnya sama dengan 250. Nah, sekarang membantu menghitungnya nak. 125. Oke.
Coba diperhatikan baik-baik ya nak, supaya bisa mengalihkan bilangan satuan ke ratusan. Nah ini tetap satuan di bawah satuan ya nak, 125 dikali 2. Kita buat kalinya di sini. Nah 2 kali 5 10. Turunkan satuannya yaitu 0, naikkan puluhannya 1. 2 kali 2 berapa nak? 4 tambah 1 5, ya kan? Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, maka hasilnya 250. Oke, benar, true. Contoh yang kedua, hasil taksiran dari 24,7 kali 4,3. Nah, kita taksir dulu. Kita bulatkan terlebih dahulu. 24,7 dibulatkan menjadi berapa nak? Nah ini lebih dari 5, maka tambah 1 ke sini ya nak, bulatkan ke atas menjadi 25. Kemudian 4,3 ini dibulatkan menjadi, ini 3 kurang dari 5, maka kita tetap bulatkan dia ke bawah, jadi tetap dia 4 ya nak. Maka hasil taksiran dari 24,7 dikali 43 menjadi 25 dikali 4. Dari sini tadi dia ya nak. Oke, sekarang hasilnya adalah 100. Dari mana 100? Coba kita kalikan 25. Ya, 25 dikali 4. Oke, kita kalikan. 4 kali 5 20. Turun satuannya, naiklah 2 kepuluhannya di sini ya kan nak? Nah 4 kali 2 8 tambah 2 10. Maka hasil perkalian dari 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi ini sudah benar. Oke. Contoh yang ketiga. Nah ini pembagian ya nak. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah 49,7 dibagi 5. Maka 49,7 kita bulatkan menjadi berapa? Jadi 5 ya nak. Jadi 50. Mengapa? Karena ini lebih dari 5, maka tambah 1 di sini. 49 tambah 1 sama dengan 50. Kemudian ini sudah 5, berarti sudah bilangan bulat. Tak usah lagi kita bulatkan karena dia sudah bilangan bulat. Maka taksiran dari 49,7 dibagi 5 sama dengan 50 dibagi 5. 50 dibagi 5. Nah, 5 bagi 5 1, tambah nolnya menjadi 10 ya nak. Oke, contoh yang keempat. Nah, hasil taksiran dari 152,6 dibagi 2,8 adalah, pertama bulatkan dulu bilangan 152,6. Dia bulatkan menjadi berapa nak? Nah ini dia lebih dari 5, berarti kita tambahkan 1 ke sini ya nak. Bulatkan ke atas menjadi 152 tambah 1 153. Kemudian 2,8 ini kita bulatkan menjadi, ini lebih dari 5, maka kita naikkan ke atas juga sini 1. Maka ini bulatkan menjadi 28, dibulatkan menjadi 3. Maka hasil taksiran dari 152,6 dibagi 22,8 menjadi 153 dibagi 3. Nah, maka hasil taksirannya menjadi 51. Ya karena 153 dibagi 3. Oke, sekarang saya pandu di sini membaginya nak. 153. Oke, perhatikan ya nak, 153 dibagi 3. Oke, seperti itu caranya. Nah, sekarang 3 kali berapa supaya 1? Ya, 3 kali 1 aja sudah 3. Kita ambil 2 angka. 3 kali berapa supaya 15? 3 kali 5. Oke, kita kurangkan 15. Jadi karena 15 tadi sasaran kita 15 ya nak, maka kita perkaliannya kita buat juga di bawah angka 15. Sekarang kita kurangkan. Ini 3 kurang 0, 3. Kemudian 5 kurang 5, 0. 1 kurang 1, 0. Habis, bisa 3 ya nak. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya kan? Ya. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian kita kurangkan. Ini tadi dikurang ya nak. Ini dikurang.
3 kurang 3 sama dengan 0, habis. Oke, maka hasil pembagian dari 153 dibagi 3 sama dengan 51. Jadi ini benar. Oke, begitulah cara menghitung atau mentaksir dari perkalian dan pembagian bilangan desimal. Saya harap anak-anak MEM semua sudah memahami ya nak. Sudah jelas ini ya nak. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh diulang-ulang video kita ini. Oke. Thank you for our student. Terima kasih untuk anak-anak MEM yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Okay, see you next time and bye-bye.